Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Karl Marx. Baiklah, kami dari kelompok 3 beranggotakan 1. Brian Taruna, BP 191081213. Kedua, Farouk L. Picasso, BP 19108110003. Ketiga, Karisma Winada 19108111013. Keempat, Afif An Umilah 19108111023. Kelima, Sonia Marisa 19108120003. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, berikut ini merupakan pertanyaan kunci yang akan kita bahas pada materi. Yang pertama itu, apa kritik Karl Marx terhadap sistem ekonomi kapitalis? Yang kedua, apa hubungan antara sistem ekonomi kapitalis dengan eksploitasi? Yang ketiga, bagaimana cara Marx menjelaskan proses eksploitasi tersebut? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan alienasi dan apa saja jenis alienasi tersebut? Yang kelima, apa yang dimaksud Marx dengan kesadaran kelas? Yang keenam, apa yang dimaksud dengan kesadaran palsu? Yang ketujuh, apa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial menurut Marx? Dan kedelapan, bagaimana proses perubahan sosial terjadi menurut Marx? Yang kesembilan, apa yang dimaksud Marx dengan infrastruktur dan suprastruktur masyarakat? Dan yang terakhir, bagaimana kedudukan agama dalam struktur masyarakat? 1. Pandangan Marx terhadap ekonomi kapitalis. Kehidupan individu dan masyarakat didasarkan pada azas ekonomi. Antara lain berarti bahwa institusi-institusi politik, pendidikan, agama, ilmu pengetahuan, seni, keluarga, dan sebagainya bergantung pada tersedianya sumber-sumber ekonomi untuk kelangsungan hidup. Bagi Marx, kunci untuk memenuhi kenyataan sosial tidak ditemukan dalam ide-ide abstrak, tetapi dalam pabrik-pabrik, di mana para pekerja menjalankan tugas yang di luar batas kemanusiaan untuk menghindari diri dari kematian kelaparan. Orang menemukan harga dirinya sebagai manusia yang ditentukan oleh ketidakmampuannya untuk menjual tenaga mereka di pasaran atau menjadi buruh. Kapitalisme adalah suatu sistem dengan sejumlah pekerja yang menghasilkan sedikit komoditif demi keuntungan dan menaburkan bibit kehancuran dirinya sendiri. Kapitalisme itu pun adalah sistem kekuasaan serta proses pengeksploitasian para pekerja. Ekonomi hanya dipegang oleh kaum-kaum yang memiliki modal yang besar. Semakin besar seseorang memiliki modal, maka semakin besar pula peluang dia untuk memonopoli usaha. Dua tipe utama yang menjadi perhatian Marx dalam proletariat dan kapitalis. Proletariat adalah para pekerja yang menjual kerja mereka dan tidak memiliki alat-alat produksi sendiri. Proletariat tergantung sepenuhnya pada upahnya untuk bertahan hidup. Hal inilah yang membuat proletariat tergantung pada orang-orang yang memberi upah atau kaum kapitalis. Orang yang memberi upah adalah kaum kapitalis. Kaum kapitalis adalah orang-orang yang memiliki alat-alat produksi serta modal. Sebelum kita mengerti sepenuhnya apa itu kapitalis, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu kapital. Kapital adalah uang yang menghasilkan lebih banyak uang. Dengan kata lain, kapital lebih merupakan uang yang diinvestasikan ketimbang uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Harapan utama dalam sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah pasar bebas, tempat memperjualbelikan berbagai produk industri. Di dalam sistem ekonomi kapitalis inilah, segelintir orang mendapat keuntungan sangat besar, sementara sebagian orang lainnya bekerja membanting tulang dalam kerja yang panjang dan mendapatkan upah yang rendah. Untuk itulah, Marx membangkitkan semangat kaum kapitalis untuk mendapatkan hak mereka sebagai manusia yang juga berhak untuk memperoleh kebaikan dan kemajuan dalam kehidupannya. 2. Apa hubungan antara ekonomi kapitalis dan eksploitasi? Kapitalisme menurut Weber pada masa itu diartikan tawar-menawar yang tinggi oleh para kaum borjuis, sehingga menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap buruh secara besar-besaran. Marx menjelaskan di dalam sistem kapitalisme pasar, terminologi
yang mempengaruhi harga tenaga kerja adalah jumlah nilai semua komoditi yang perlu dibeli oleh buruh agar ia dapat hidup. Artinya, agar ia dapat memulihkan tenaga kerjanya serta memperbaharuinya dan menggantikannya jika ia sudah tidak lagi bekerja. Dengan kata lain, nilai tenaga kerja buruh adalah jumlah nilai makanan, pakaian, tempat tinggal, dan semua kebutuhan hidup lain si buruh dan keluarganya sesuai dengan tingkat sosial dan kultural masyarakat yang bersangkutan. Nomor 3. Bagaimana cara Marx menjelaskan proses eksploitasi tersebut? Dalam Das Kapital, Marx membahas tentang hubungan antara komoditas, buruh, dan pemilik modal. Komoditas didefinisikan sebagai objek yang memiliki nilai guna dan nilai tukar. Jika nilai guna ditentukan oleh individu yang akan membeli sebuah komoditas, nilai tukar ditentukan berdasarkan waktu kerja, labor time, yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut. Marx menyatakan bahwa buruh selalu menerima upah yang nilainya lebih sedikit jika dibandingkan dengan waktu kerja yang telah mereka curahkan. Selisih antara waktu kerja dan upah disebut sebagai nilai lebih. Inilah yang menjadi sumber pendapatan para pemilik modal. Dalam sistem ekonomi yang seperti ini, akumulasi dari nilai lebih akan terus memperkaya pemilik modal dan memiskinkan kelas pekerja. Ramalan Marx tentang kemenangan proletar atas borjuis yang belum terbukti. Pemikiran-pemikiran Marx terkait konflik kelas, aliansi, dan eksploitasi buruh terbukti masih relevan dan dapat digunakan untuk mengkaji fenomena sosial di era modern. Lebih lanjut, kelompok minoritas kerap menggunakan pemikiran Marx sebagai senjata untuk melawan opresi dan eksploitasi yang mereka alami. Pemikiran Marx juga pernah digunakan untuk menjustifikasi teror dan pembantaian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal. Secara akademik, pemikiran Marx berperan penting dalam lahirnya teori kritis serta mempengaruhi karya-karya sosiolog kontemporer seperti Mikhail Foucault, Pierre Friedrich, dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah alienasi. Alienasi adalah keterasingan yang dialami oleh masyarakat. Kenapa mereka merasa terasing? Itu dikarenakan masyarakat itu merasa beda dengan masyarakat pada umumnya di lingkungan yang sama. Marx membagi jenis-jenis alienasi berdasarkan pengamatannya pada masanya. Ada 4. Yang pertama adalah aktivitas pekerja dipilih oleh pemilik, yang sebagai imbalannya membayar upah mereka. Mereka di sini adalah pekerja. Yang kedua, kepemilikan produksi atau produk berada di tangan pemilik. Yang ketiga, para pekerja dipisahkan dari rekan-rekannya sama pekerja. Yang keempat, para pekerja disingkirkan dari potensi-potensinya dan tugas-tugas menjadi tak ada maknanya. Jadi para pekerja tidak ditempatkan pada bidang-bidang yang mereka kuasai, namun mereka bekerja dengan pekerjaan yang sama seluruh pekerja itu. Yang kelima adalah apa yang dimaksud Karl Marx dengan kesadaran kelas. Kesadaran kelas itu maksudnya adalah di mana para pekerja itu sudah menampakkan kesadaran yang murni bahwa mereka itu telah tertindas, bahwa mereka itu telah dieksploitasi oleh pemilik modal untuk bekerja dengan maksimal namun upahnya yang sangat minimum. Itulah yang akan pada akhirnya membuat atau memicu para pekerja memberontak kepada pemilik perusahaan atau pemilik instansi dan melakukan sejumlah mungkin saja mogok kerja atau hal-hal sejenis lainnya. Apa yang dimaksud dengan kesadaran palsu? Kesadaran palsu adalah kepercayaan bahwa kesejahteraan material orang pada masa ini dan di masa yang akan datang terletak dalam dukungan terhadap status quo politik, di mana kepentingan material seseorang sesuai dengan kepentingan kelas penguasa, atau bahwa kelas penguasa benar-benar memperhatikan kesejahteraan semua kelompok masyarakat.
Kesadaran palsu menciptakan ilusi yang mengaburkan kepentingan yang sebenarnya dari sekelompok masyarakat dan mendukung kepentingan kelas dominan. Kurangnya kesadaran penuh akan kepentingan kelas sangat berhubungan dengan penerimaan ideologi yang dikembangkan untuk mendukung kelas dominan dan struktur sosial yang ada. Pengaruh ideologi inilah yang menyebabkan munculnya kesadaran palsu. Contoh dari kesadaran palsu ini ialah pekerja pabrik percaya bahwa kalau mereka bekerja keras, akhirnya mereka akan memperoleh posisi yang tinggi dalam jabatan di perusahaan. Lalu, keberhasilan pribadi mereka sendiri mempunyai hubungan dengan keberhasilan perusahaan itu. Mungkin akan memperlihatkan bahwa ini adalah kesadaran yang palsu, terutama kalau tingkat kenaikan jenjang perusahaan tidak dinilai dari seberapa kerasnya kerja seseorang, melainkan karena kesulitan untuk kenaikan jenjang atau sangat rendah kesempatan tersebut. Nah, berlawanan dengan ideologi orang dari perusahaan tersebut, yakni bahwa buruh pabrik yang sadar bahwa kesempatan mereka untuk naik jenjang adalah sangat kecil dan yang lalu berusaha membentuk organisasi buruh sejawat dalam satu serikat buruh untuk mendesak pengelolaan upah yang tinggi, kondisi kerja yang lebih baik, otonomi yang lebih besar, dan seterusnya, mungkin akan lebih memperlihatkan bahwa itu adalah kesadaran kelas yang sebenarnya. 7. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial menurut Marx? Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial menurut Marx ialah konflik kelas, yakni adanya gerakan dari kelas yang tertindas atau proletar untuk menggulingkan kelas yang berkuasa atau kelas borjuis. Hal ini yang memicu terjadinya perubahan sosial melalui revolusi. 8. Proses terjadinya perubahan sosial menurut Marx. Proses terjadinya perubahan sosial karena timbulnya perubahan unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perubahan sosial pada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Karl Marx menegaskan bahwa berubah dan berkembangnya itu ditentukan oleh caranya memproduksi barang-barang material. Cara produksi itu ditentukan oleh tenaga produktif. Berubah dan berkembangnya tenaga produktif akan menentukan hubungan produksi, yang selanjutnya menentukan sistem ekonomi masyarakat atau sistem perkembangan masyarakat. Menurut Marx, perkembangan masyarakat dimulai dari perkembangan masyarakat komunal primitif, berubah dan berkembang menjadi masyarakat pemilikan budak, masyarakat feodalisme, masyarakat kapitalisme, masyarakat sosialisme, dan yang terakhir, masyarakat komunisme. 9. Infrastruktur dan suprastruktur menurut Marx. Bahwa infrastruktur dan suprastruktur adalah konsep yang digunakan oleh Marx dengan Marxisme untuk membedakan dasar-dasar perubahan tatanan sosial yang penting. Dalam pengertian Karl Marx, bahwa suprastruktur berarti semua produksi yang bersifat non-materi yang berasal dari ide masyarakat antara lain lembaga-lembaga politik, hukum atau undang-undang, agama, pemikiran, filsafat, dan etika. Sedangkan infrastruktur bagi Marx bersifat mengacu pada sumber daya, antara lain kondisi produksi seperti iklim dan sumber daya alam, alat-alat produksi seperti alat dan mesin, dan hubungan produksi seperti kelas sosial, dominasi, keterasingan, dan upah, serta sebagainya. Korelasi antara infrastruktur sebagai sebab yang dapat mengatur kegiatan produksi, sedangkan peran suprastruktur, lembaga-lembaga politik, hukum, agama, pikiran, filsafat, dan moralitas yang menjadi akibat dalam kegiatan produksi. Dalam hal ini, Marxis bermaksud untuk menjelaskan adanya perubahan sosial akibat dari dorongan oleh perubahan-perubahan dalam produksi sistem sebaliknya pada struktur yang akan tetap menjaga sistem produksi. Marx menjelaskan ini berdasarkan teori dan filsafat Hegel dan idealisme Jerman pada umumnya dalam pergerakan ide-ide yang membahas borjuis konservatif dan kapitalis produksi. Baiklah, yang terakhir yaitu nomor 10. Agama dalam struktur masyarakat menurut Karl Marx ialah salah satu bentuk dari ideologi. Agama merupakan dasar dari sebuah pemikiran abstrak seperti Tuhan.
Agama juga mengambil gagasan abstrak sebagai jalan agar manusia bisa mengetahui sifat asli mereka. Menurut Marx, agama adalah candu, atau aslinya ditulis dalam bahasa Jerman, Die Religion ist das Opium des Volkes, yang artinya agama adalah opium bagi masyarakat. Dari tulisannya, Marx sebenarnya sedang membuat argumen struktural fungsionalisme dari agama, dan secara partikular tentang agama yang terorganisasi. Marx percaya bahwa agama memiliki fungsi tertentu dalam masyarakat yang mirip dengan fungsi opium terhadap orang sakit atau cedera. Ia mengurangi rasa sakit dan memberi ilusi yang menyenangkan kepada si sakit. Di sisi lain, agama seperti opium juga mengurangi energi dan keinginan mereka untuk melawan realitas yang opresif, tak punya hati, dan tak punya jiwa yang telah dipaksakan kapitalisme kepada mereka.